Alur cerita The Divine Purple Thunder at the Beginning, chapter 62-63. Adegan berlanjut dengan atmosfer di kediaman Kongxi yang mendadak tegang. Kamera menyorot wajah para siswa yang terperanjat, mata mereka terpaku pada angka-angka digital yang menari liar, menunjukkan lonjakan abnormal nilai Power Combat XU Jingming. Apa? Peringkat 42, battle powernya menyentuh angka 214.000. Teriak salah satu siswa dengan suara gemetar, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat di layar. Perasaanku dulu battle powernya selalu tertahan di angka 0 kan? Bagaimana mungkin dia melompat sejauh ini dalam sekejap? Gumam yang lain dengan ekspresi bingung yang sangat nyata. Cepat cek, ada yang tahu kapan tepatnya XU Jingming mulai memasuki virtual trial ini? Ketemu, ini gila. Sepertinya dia baru saja mulai sekitar 3 menit yang lalu, jawab rekannya dengan mata yang semakin membelalak melihat durasi waktu yang sangat singkat. Baru 3 menit? Kalau mau mencapai 200.000 battle power, itu artinya dia harus menyapu bersih tantangan virtual trial hingga lantai 20 tanpa henti. Seru mereka sambil menghitung kalkulasi yang tidak masuk akal tersebut. Berarti rata-rata waktu yang dihabiskan XU Jingming untuk menghabisi musuh di setiap lantai tidak sampai 9 detik. Ini benar-benar kecepatan yang di luar nalar manusia. Di sudut lain, para siswa lainnya saling pandang dengan raut wajah penuh keraguan. Apa mungkin ada yang salah dengan sistemnya? Tidak mungkin ada orang secepat itu. Tidak mungkin salah, coba lihat forum. Sudah banyak postingan yang ramai membahas anomali ini. Jawab seorang siswa sambil menunjukkan deretan komentar yang memanas. Tipe Lightning memang terkenal jauh lebih cepat untuk membereskan lawan dibanding elemen kita. Tapi di lantai 21, harusnya dia bakal benar-benar kesulitan menghadapi tembok pertahanan di sana. Benar, tantangan di lantai 21 itu isinya 1 Fierce Beast Tier, 4 lower yang sangat ganas. Itu adalah titik penentu apakah seseorang hanya beruntung atau benar-benar kuat. Siapapun yang berhasil lolos dan memiliki 240.000 battle power baru dianggap layak untuk masuk ke jajaran elit yang diakui universitas. Tiba-tiba sebuah keheningan singkat melanda saat sebuah ikon peringatan muncul di layar utama. Gila, baru saja kita bicarakan tantangan di lantai 21 sudah langsung beres dibabat olehnya. Tapi tunggu, ujian lantai 22 itu ada total 20 Fierce Beast Tier, 4 lower yang mengepung. Sekarang mustahil dia bisa menang dalam sekejap lagi kan? Dia pasti butuh waktu untuk bermanuver. Ding, bunyi notifikasi bergema di seluruh ruangan. XU Jingming, Battle Power Leaderboard, peringkat 35. Battle Power 244.000. Kau salah besar, dia menang cepat lagi. Bahkan Armored Earth Dragon yang terkenal punya pertahanan baja di lantai 23 juga dikalahkan dalam sekejap. Apa dia sebenarnya monster dalam wujud manusia? Ini benar-benar di luar dugaan. Kongxi terdiam dengan tatapan tajam yang dalam, pikirannya berkecamuk. Su Jingming ini ternyata jauh lebih kuat dan lebih mengerikan dari yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Kamera lalu berpindah secara dramatis ke dalam dimensi virtual. Virtual trial lantai 23. Terlihat XU Jingming berdiri tegak di tengah reruntuhan digital. Ia baru saja menghancurkan monster tangguh lainnya dengan gerakan yang sangat efisien. Pemandu virtual muncul di sampingnya dan berkata, S-Rank. Sekarang di forum isinya cuma postingan tentangmu. Mereka bilang kecepatanmu dalam melewati tiap lantai benar-benar luar biasa seperti kilat yang menyambar tanpa sisa. Itu wajar saja, aku punya superpower SS rank. Jadi sangat masuk akal kalau aku bisa mendominasi medan pertempuran ini dengan mudah. Jawab XU Jingming dengan nada tenang namun penuh percaya diri. Lantai 23 pun sudah kau selesaikan dengan sempurna. Sekarang pilihannya ada padamu. Mau istirahat 1 menit untuk memulihkan energi atau langsung lanjut ke tantangan berikutnya? Lanjut, jawabnya singkat tanpa ragu sedikit pun. Baiklah kalau itu maumu. Ujian lantai 24 dimulai sekarang. Bersiaplah karena akan ada 5 Armored Earth Dragon Tier 4 middle yang sudah menunggumu di sana. Su Jingming kini telah tiba di lantai 24 dan seketika dikepung oleh 5 monster Armored Dragon raksasa yang tampak sangat mengancam. Tetapi XU Jingming tetap tenang di tengah kepungan itu. Ia memusatkan energi petirnya di telapak tangan, percikan ungu menderu hebat, lalu ia melemparkannya dengan presisi tinggi ke arah gerombolan monster tersebut. Seketika bola petir itu membentur tubuh monster dan meledak dengan sangat dahsyat. Gelombang kejut ungu menyapu seluruh area, menghanguskan semua monster dalam waktu singkat. Pemandu virtual muncul kembali dengan nada takjub. Selamat S-Rank. Berhasil melewati lantai 24. Battle powermu kini melampaui 400.000 dan resmi masuk ke jajaran peringkat 10 besar.
Tapi waspadalah, di lantai 25 ada satu Storm Thunder Bear Tier 4 peak yang sangat kuat. Apakah kau mau mengambil waktu istirahat atau tetap lanjut? Su Jingming menyeringai tipis. Ternyata kenalan lama ya, lanjut saja. Kebetulan aku juga mau mencoba apakah kali ini aku bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan telak. Baik, kalau begitu ujian lantai 25 dimulai sekarang. Sebelum monster muncul, Su Jingming bertanya, Eva, kalau aku berhasil melewati lantai 25 ini dengan cepat, berapa battle power yang bisa kudapatkan di leaderboard? Perlu kau tahu, peringkat 2-7 di battle power leaderboard. Semuanya tertahan di lantai ini. Hanya Kongxi yang berhasil lolos, itu pun butuh waktu 30 menit perjuangan keras. Jadi, kalau kau bisa lolos dari lantai ini dalam waktu kurang dari 30 menit, kau akan otomatis menduduki peringkat 1 sebagai yang terkuat. Singkat cerita, Su Jingming melangkah maju ke arena lantai berikutnya dan langsung berhadapan dengan monster beruang yang ukurannya sangat masif dengan aura badai di sekelilingnya. Su Jingming menatap monster itu sambil mengingat masa lalunya. Waktu itu aku butuh waktu yang cukup lama hanya untuk mengalahkanmu. Tapi kali ini, drama seperti itu sudah tidak perlu lagi. Dengan gerakan secepat kilat, Su Jingming melompat menerjang. Kekuatan petir ungu membungkus tubuhnya saat ia meluncur ke arah sang monster. Monster itu berusaha menahan serangan dengan cakarnya. Namun tiba-tiba serangan Su Jingming telah mendarat telak di titik vital tubuhnya hingga monster tersebut kalah dengan mudah dan hancur berkeping-keping menjadi partikel cahaya. Pemandu virtual Eva muncul dengan ekspresi terperangah, kau benar-benar sangat brutal. Tapi harus kuakui, pukulan tadi sangat kuat dan cepat, lebih dari cukup untuk membawamu melesat ke peringkat 1. Sementara itu di dunia luar, kerumunan orang yang menonton melalui layar handphone, mereka berteriak histeris terkejut melihat perubahan angka yang tidak masuk akal pada nilai battle power Su Jingming. Suara riuh rendah terdengar di mana-mana, 510.000 battle power. Thunder Emperor benar-benar gila, dia langsung melesat ke peringkat 1 menggeser semua orang. Sudah kuduga sejak awal, Thunder Emperor pasti jauh lebih hebat dan mendominasi dibandingkan Kongxi. Coba bayangkan, dari awal ujian sampai Thunder Emperor mengambil posisi pertama, hanya butuh waktu sekitar 5 menit kan? Ini benar-benar terlalu cepat untuk ukuran manusia. Sementara itu, di dalam kediaman Kongxi yang kini hening mencekam. Kongxi bertanya dengan suara rendah, dari 400.000 ke 510.000 battle power, berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan oleh Su Jingming? Temannya menjawab dengan bibir yang gemetar, kurang dari 20 detik senior. Yang lainnya menyahut dengan nada tak percaya, bukannya di lantai 25 ada Storm Thunder Bear Tier 4 peak, masa makhluk sekuat itu pun bisa dikalahkan hanya dengan satu hit saja? Su Jingming ini sebenarnya monster macam apa? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan seabsurd itu? Apa superpower S-Rank beneran sekuat ini? Atau dia memang sudah berada di level yang berbeda dari kita semua? Kongxi menghela napas panjang dan berkata, perbedaannya memang sudah terlalu jauh. Su Jingming jauh lebih kuat dariku dan ini bukan lagi soal beda tipis. Dia ada di liga yang berbeda. Rupanya insting dan pilihan Rektor Ling saat itu memang tidak pernah salah sedikit pun. Cerita kemudian berpindah kembali ke dalam dimensi virtual yang sunyi. Pemandu virtual Eva berkata dengan senyum formal, selamat S-Rank. Kau berhasil meraih posisi pertama di Battle Power Leaderboard. Sebagai pemegang rekor baru, silakan tuliskan namamu di sini. Su Jingming kemudian mengambil pulpen digital itu dengan tenang dan menuliskan namanya dengan goresan yang mantap. Su Jingming, Battle Power Leaderboard, peringkat 1. Battle Power, 514.000. Su Jingming tersenyum, puas melihat namanya berada di puncak. Mantap, Eva. Aku seharusnya menjadi mahasiswa pertama dalam sejarah Universitas Modu yang berhasil lulus ujian lantai 25 dengan kekuatan level 3 top tier. Kan, ternyata S-Rank cukup percaya diri juga ya. Sayangnya, kau bukan orang pertama yang melakukannya, jawab Eva dengan nada yang misterius. Su Jingming sedikit terkejut dan bertanya, apa? Ada yang lebih kuat lagi dariku? Siapa orangnya? 100 tahun lebih yang lalu saat virtual trial ini baru saja dibuka, ada seorang pemuda jenius bernama Qian Liang yang lulus lantai 25 di level 3 top tier. Bedanya, dia memiliki superpower SS rank tipe enhancement yang sangat langka. Su Jingming terdiam sejenak dan berpikir, Qian Liang ya, aku pernah melihat namanya di buku sejarah universitas. Sayang sekali, dia tidak sempat mencapai level 8 dan tewas saat menjelajahi reruntuhan peradaban kuno yang berbahaya. Pemandu virtual kembali bertanya, S-Rank, ambisimu belum padam kan? Apakah kau mau lanjut lagi ke lantai berikutnya?
Tentu saja, aku baru saja mulai memanas, jawab Jingming dengan semangat yang berkobar. Su Jingming kemudian bertanya dengan rasa penasaran, waktu itu Qian Liang berhasil sampai di lantai berapa sebelum akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Pemandu virtual menjelaskan, dia hanya sanggup sampai lantai 25 saja, sebab di lantai 26 ada 5 Fierce Beastir, 4 pig yang mengepungnya, dan dia akhirnya cuma bisa membunuh 3 monster sebelum akhirnya tumbang karena kelelahan. Su Jingming menjadi semakin bersemangat mendengar tantangan itu. Kalau begitu ayo mulai. Sebentar lagi rekor legendaris miliknya bakal kuhancurkan berkeping-keping. Baik, kalau itu keinginanmu. Ujian lantai 26 dimulai sekarang. Setelah memasuki lantai ke-26, lingkungan berubah menjadi lebih mencekam. Su Jingming langsung disambut oleh beberapa monster yang auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su Jingming mengeluarkan percikan petir di tangannya yang menderu, lalu berkata dengan nada santai, namun penuh ancaman, menyerang dari berbagai arah sekaligus. Rupanya kalian sudah sedikit lebih pintar ya, tapi sayang sekali, taktik kalian itu semua sia-sia di hadapanku. Su Jingming menarik napas dalam dan melancarkan skill pamungkasnya, Thunder God Finger. Seketika bayangan petir berbentuk tangan raksasa yang turun dari langit muncul dengan megahnya. Serangan itu menerjang langsung ke arah kumpulan monster, menciptakan ledakan yang sangat dahsyat, hingga para monster itu dikalahkan dengan sangat mudah lagi. Pemandu virtual berkata dengan nada yang semakin kagum, "Selamat S-Rank, kau berhasil melewati lantai 26 dan membuat battle powermu melonjak drastis menjadi 710.000. Tapi tantangan sesungguhnya ada di depan mata, di lantai 27. Ada satu Earth, Black Wolf Tier 5 Lower yang sangat mematikan. Apa kau mau lanjut?" Su Jingming berpikir sejenak mempertimbangkan strateginya. Earth Black Wolf punya 2 skill bawaan yang merepotkan, Earth Wall dan Earth Block. Tier 5 ya, ini adalah pertama kalinya aku akan berhadapan langsung dengan kekuatan setingkat itu. Su Jingming menghela napas dan berkata, istirahat sebentar saja untuk mengumpulkan fokus. Pemandu virtual mengangguk, baik S-Rank, kau punya waktu istirahat selama 3 menit untuk memulihkan diri. Adegan berpindah kembali ke kediaman Kongxi di mana teman-temannya masih terpaku menatap layar dengan keringat dingin. Pria yang memegang handphone berkata dengan nada lega namun tegang. Akhirnya dia berhenti sejenak. Senior Kong, Su Jingming sepertinya sudah melewati lantai 26 dengan mudah. Kira-kira, menurutmu monster apa yang ada di lantai 27 nanti? Kongxi menjawab dengan wajah serius. Aku juga kurang tahu pasti, tapi kemungkinan besar isinya adalah tier 5 lower. Atau mungkin puluhan tier 4 peak yang menyerang secara terorganisir. Yang lainnya tersentak kaget. Fierce Beast tier 5 lower, rasanya itu tidak mungkin dihadapi mahasiswa sekarang kan? Itu sudah level yang berbeda. Kongxi mencoba menganalisis, ya mungkin cuma jumlah tier 4 peak yang ditambah berkali-kali lipat. Kurasa kali ini Su Jingming akan benar-benar menemui kesulitan yang berarti. Kembali ke perspektif Su Jingming, kini waktu istirahatnya telah berakhir dan ia berdiri dengan tegak kembali. Pemandu virtual berseru, mulai. Su Jingming kini telah memasuki lantai berikutnya yang terasa sangat berat. Ia bertemu dengan monster yang jauh lebih kuat dari sebelumnya dan pertarungan hidup mati pun dimulai. Su Jingming berteriak menantang, ayo maju, tunjukkan apa yang kau punya. Di depannya terlihat sesosok monster buas yang sangat kuat. Ia meraung hingga menggetarkan seluruh arena, lalu mengeluarkan skillnya dengan melemparkan bebatuan raksasa yang bertubi-tubi ke arah Su Jingming. Su Jingming dengan tangkas bertahan, menahan setiap serangan babatan batu itu, menggunakan tongkatnya dengan presisi yang luar biasa. Su Jingming membatin dalam hati, kekuatannya benar-benar luar biasa. Sudah sangat lama aku tidak merasakan sensasi tekanan yang menyenangkan seperti ini. Su Jingming lalu melakukan serangan balik secepat kilat menggunakan tombaknya. Akan tetapi seketika sebuah batu besar muncul secara instan di depannya, menghalangi serangan tombak yang mematikan itu. Tak terhentikan, Su Jingming menghancurkan batu besar itu hingga berkeping-keping dengan sekali tusukan tombaknya yang dialiri petir. Akan tetapi, tepat saat batu itu hancur, ia menyadari bahwa di balik bebatuan itu, sosok monster tersebut telah menghilang secara misterius. Su Jingming tersentak dan berseru, gawat, dia berpindah tempat. Namun segalanya sudah terlambat. Tiba-tiba saja sosok monster mengerikan itu muncul tepat di belakang punggung Su Jingming dengan hawa membunuh yang sangat pekat. Su Jingming meringis menahan perih saat bahunya koyak akibat serangan mendadak yang sangat brutal dari sang predator. Dalam benaknya yang berkecamuk, Jingming menyadari dengan pahit bahwa raga virtualnya ternyata belum sepenuhnya sanggup meredam daya hancur dari Fierce Beast Tier 5 yang mengerikan itu. Tak mau menyerah,
Su Jingming kembali memicu sirkuit petirnya dan melepaskan dentuman energi frontal, namun monster itu bermanuver dengan kelincahan yang mustahil untuk dikunci. Jingming menggeram melihat musuhnya yang secepat kilat, baik teknik Thunder God Finger maupun Divine Thunder, teknik miliknya sama sekali tidak ada yang mampu menyentuh kulit makhluk itu. Ia menajamkan pandangannya, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memangkas jarak dan bertaruh dalam pertarungan jarak dekat yang mematikan. Sang predator semakin mendekat dengan aura membunuh yang pekat, dan Jingming melesat maju untuk menghujamkan tombaknya ke jantung lawan. Benturan maut tak terhindarkan lagi saat sang monster mengayunkan cakar raksasanya, namun dengan refleks dewa, Jingming berhasil menangkis hantaman itu menggunakan batang tombaknya hingga memercikkan bunga api. Su Jingming kemudian bermanuver dengan gerakan akrobatik yang elegan, memutar tubuhnya tepat di atas punggung monster yang sedang mengamuk tersebut. Ia segera membalikan badan dan melancarkan tusukan tombak yang eksplosif. Namun serangan itu masih sanggup ditepis oleh ketangkasan luar biasa sang monster. Merasa terdesak, Su Jingming akhirnya melepaskan wujud aslinya, menandakan kekuatannya yang telah berlipat ganda. Keduanya pun terjebak dalam tarian kematian yang sangat sengit, saling bertukar serangan di tengah badai listrik dan reruntuhan arena. Pemandu virtual Eva yang menyaksikan dari balik layar hanya bisa terpaku kagum, menganggap S-Rank yang satu ini benar-benar monster karena menjadi orang pertama dalam 100 tahun yang mampu menembus battle power level 5 di usia 19 tahun. Eva menambahkan bahwa selain kekuatan fisiknya yang absurd, faktor kecerdasan Jingming membuat potensi battle power aslinya sebenarnya jauh lebih mengerikan dibandingkan Earth Black Wolf tersebut. Singkat cerita, 20 menit telah berlalu dalam pertumpahan darah virtual yang melelahkan. Akhirnya, sang predator tier 5 itu berhasil ditaklukkan dan hancur menjadi partikel cahaya setelah menerima serangan pemungkas dari Jingming. Jingming berdiri terengah-engah dengan napas yang memburu, sambil menyeka tetesan keringat yang mengalir dari dagunya ke lantai arena. Dalam diam, ia merenung, merasa bahwa ia sangat membutuhkan satu teknik S-Rank Spear. Ia yakin jika ia memilikinya, pertarungan melelahkan tadi pasti tidak akan terasa sesulit ini. Ia pun bertekad untuk segera kembali ke Wild Zone demi memburu poin superpower dan mempelajari skill baru secepat mungkin agar kekuatannya semakin sempurna. Pemandu virtual tiba-tiba muncul memberikan selamat karena Jingming telah resmi lulus ujian lantai 27, sebuah pencapaian yang membuat nilai battle power miliknya melonjak dengan sangat drastis. Angka di papan skor digital berkedip terang menunjukkan 1,0. 1 juta battle power, sebuah rekor sejarah baru yang akhirnya berhasil tercipta hari ini. Jingming tertegun menatap angka itu, hampir tidak percaya bahwa battle power miliknya sanggup meroket hingga menembus angka jutaan. Eva pun mengingatkannya bahwa membunuh Fierce Beast Tier 5 bukanlah prestasi yang bisa dilakukan oleh sembarang esper, karena itu adalah batas kekuatan yang sangat tinggi. Sang pemandu kemudian menawarkan tantangan yang lebih gila di lantai 28. Kali ini Jingming harus berhadapan dengan 5 ekor Earth Black Wolf Tier 5 lower secara bersamaan. Dengan ambisi yang masih berkobar, Jingming menyatakan akan terus lanjut, namun ia meminta waktu untuk bernapas sejenak guna mengumpulkan sisa-sisa energinya. Di luar ruang simulasi, para siswa yang menyaksikan papan peringkat berteriak histeris melihat angka 1 juta battle power milik sang Thunder Emperor yang dianggap benar-benar tidak masuk akal. Mereka sangat yakin bahwa Piala Liga Perguruan Tinggi Nasional kali ini sudah pasti akan jatuh ke tangan universitas mereka berkat kehadiran Jingming. Kerumunan mahasiswa pun mulai berlarian menuju area virtual trial demi bisa melihat langsung sosok legenda baru yang sedang naik daun tersebut. Sementara itu di kediaman Kongxi, rekan-rekannya bergumam bahwa seorang level 3 top tier yang mampu membantai monster tier 5 benar-benar sudah berada di luar logika manusia normal. Kongxi menoleh ke arah temannya dan bertanya dengan nada menyindir, apakah mereka masih memiliki nyali untuk menantang Xu Jingming setelah melihat hasil tersebut. Temannya segera menggeleng cepat dengan wajah pucat, merasa bahwa dengan 1 juta battle power, Jingming bisa melenyapkannya hanya dengan 1 jentikan jari saja. Di kediaman mentornya, Pak Yang Zentian merenung dalam. Ia sadar bahwa esper di seluruh dunia yang bisa melakukan keajaiban seperti Jingming sangatlah sedikit, bahkan bagi pemilik superpower SS rank sekalipun. Ia tersenyum bangga menyadari bahwa muridnya yang paling tenang dan tidak banyak tingkah ternyata adalah permata yang paling bersinar di antara semuanya. Sebagai pelatih liga, Pak Yang merasa harus segera merombak seluruh strategi tim untuk berpusat pada kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Jingming.
Setidaknya kini beban di pundak Wakil Rektor Ling Xuang bisa sedikit terangkat melihat perkembangan ajaib dari mahasiswa didikannya tersebut. Di tempat lain, Ibu Rektor Jiang Quan tersenyum tipis saat membaca informasi itu, merasa bahwa Jingming sengaja naik ke peringkat 1 untuk membuktikan bahwa keputusannya tidak salah. Kembali ke lokasi ujian, Jingming telah berdiri siap dengan tombaknya yang kembali dialiri listrik ungu. Ia berseru dengan lantang pada Eva untuk segera memulai ujian di lantai 28 tanpa menunda waktu lagi. Ujian lantai 28 pun dimulai dan Jingming langsung disambut oleh atmosfer yang jauh lebih berat serta monster-monster yang jauh lebih haus darah dari sebelumnya. Para monster itu menyerang dengan beringas secara serentak dibarengi dengan hujan bebatuan raksasa yang dilemparkan ke arah Jingming tanpa henti. Jingming berusaha sekuat tenaga menahan serangan itu dengan memutar tongkatnya. Namun ia menyadari bahwa beban hantaman tanah kali ini terasa berkali-kali lipat lebih berat. Tiba-tiba, salah satu monster muncul dari sudut buta dan berhasil menancapkan taringnya ke lengan Jingming dengan sangat keras. Jingming pun terangkat ke udara, dan dalam sekejap para monster lainnya bergerak secara sinkron untuk menerkam dan mencabik-cabik tubuhnya tanpa ampun. Akhirnya, pertahanan Sang Thunder Emperor runtuh dan ia dikalahkan oleh serangan kolektif dari ketiga monster buas tersebut. Tak lama kemudian, kesadaran Jingming kembali muncul saat ia melakukan respon di luar lantai setelah mengalami kekalahan pertamanya. Pemandu virtual menyatakan dengan nada datar bahwa Jingming telah gagal melewati ujian di lantai 28 yang sangat sulit itu. Jingming menghela napas, bergumam bahwa kegagalan adalah hal yang wajar, namun ia merasa sensasi kematian virtual tadi benar-benar terasa sangat ganjil di tubuhnya. Eva menjelaskan bahwa saat mati di simulasi, sistem hanya menghapus persepsi indera sementara kesadaran tetap utuh agar tidak merusak fungsi saraf pengguna. Ia pun memperingatkan bahwa ia bisa saja menyetel sensasi kematian yang 100% asli, namun hal itu sangat berisiko merusak otak Jingming secara permanen. Penasaran dengan batas simulasi tersebut, Jingming bertanya tentang tantangan apa yang menunggu di lantai 29 dan 30 kelak. Meskipun ada aturan yang melarang, Eva memberikan bocoran khusus untuk sang S-Rank bahwa lantai 29 berisi tier 5 middle, sedangkan lantai 30 berisi 5 ekor sekaligus. Ia juga memberitahu bahwa untuk saat ini, virtual trial universitas memang hanya dirancang hingga lantai 30 saja sebagai batas maksimal. Jingming merasa sedikit kecewa dan menganggap jumlah lantai tersebut masih terlalu sedikit untuk mengasah kemampuannya lebih jauh. Eva membalas dengan nada sinis mengingatkan bahwa tidak semua orang adalah anomali seperti Jingming, karena rata-rata mahasiswa jenius pun hanya mentok di level 4 mid-tier. Jingming kemudian menyarankan dengan santai agar pihak universitas segera menambah jumlah lantai simulasi ini agar tidak terasa membosankan baginya. Eva menyuruhnya untuk benar-benar lulus dari lantai 30 dulu sebelum banyak bicara, lalu mengingatkan tentang hadiah 2000 poin tiap 3 bulan untuk pemegang peringkat 1. Setelah memastikan hadiah poin telah dikirim ke akun Jingming, Eva pun berpamitan dan simulasi virtual tersebut berakhir sepenuhnya. Jingming akhirnya terbangun di dalam kapsul virtual, matanya terbuka perlahan sambil menyesuaikan kembali dengan cahaya ruangan di dunia nyata. Ia merenung dalam hati betapa hebatnya teknologi masa kini yang mampu menciptakan ruang virtual yang hampir identik dengan kenyataan, meski sensasi matinya kurang realistis. Ia benar-benar terkesan dengan kemajuan teknologi yang sangat membantu para esper untuk berlatih dengan sangat efisien dan aman. Namun saat pintu kapsul terbuka, Jingming tersentak kaget melihat kerumunan massa yang luar biasa, ramai sudah menantinya di depan mata. Ia bergumam melihat betapa hebohnya suasana di sana oleh orang-orang yang ingin melihat langsung sang penakluk peringkat 1. Sorak-sorai pun pecah menyambut kehadirannya, memuji angka 1 juta battle power miliknya, dan meneriakkan gelar Thunder Emperor dengan penuh semangat. Banyak mahasiswa yang menaruh harapan besar padanya agar ia bisa mengharumkan nama kampus dan menjadi juara 1 di Liga Nasional mendatang. Bahkan beberapa orang mulai merangsek maju hanya untuk sekadar meminta tanda tangan dari sang pahlawan baru tersebut. Jingming hanya bisa membatin, merasa sedikit kewalahan melihat betapa antusiasnya semua orang terhadap pencapaian yang baru saja ia raih. Tak lama setelah ia berhasil meloloskan diri dari kerumunan yang menyesakkan itu, ia mendengar suara seseorang yang sangat familiar memanggil namanya. Suara itu terdengar cukup lantang di tengah kebisingan lorong gedung virtual trial tersebut. Ternyata yang menunggunya adalah Song Kyu-yun yang langsung memberikan ucapan selamat yang tulus atas keberhasilannya menduduki peringkat 1. Jingming membalas dengan rendah hati bahwa pencapaian itu hanyalah hal biasa dan meminta Kyu-yun untuk tidak bersikap terlalu berlebihan kepadanya.
Song Kyu-yun kemudian mengingatkan kembali tentang janji mereka saat di Thunder Secret Realm untuk melakukan duel ulang sebagai pembuktian kekuatan. Dia bertanya dengan penuh harap apakah sore ini Jingming memiliki waktu luang untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya. Jingming tertawa kecil dan bertanya apakah Kyu-yun masih belum kapok setelah sebelumnya sempat ia kalahkan dengan cukup telak. Kyu-yun membalas dengan tegas menantang Jingming untuk membuatnya menyerah jika memang sanggup melakukannya dalam duel nanti. Jingming pun terkekeh sambil menyindir peristiwa masa lalu saat ia menghajar Kyu-yun bersama senior Jiang di medan tempur sebelumnya. Namun karena Jingming harus mengikuti jadwal latihan resmi, ia mengusulkan agar pertemuan duel mereka dilakukan pada malam hari saja. Kyu-yun setuju dengan tawaran itu dan mereka pun bersepakat untuk bertemu kembali saat kegelapan malam sudah menyelimuti kampus. Dalam benaknya yang terdalam, Song Kyu-yun berharap rencananya malam ini bisa sukses, apalagi melihat Jingming yang kini sudah semakin kuat tak terbendung. Adegan kemudian berpindah ke lantai 2 gedung bimbingan, di mana suasana terasa lebih eksklusif dan tenang. Terlihat dua siswa elit sedang berbincang serius mengenai pergeseran kekuasaan yang baru saja terjadi di papan peringkat Battle Power. Pria berseragam biru bertanya pada Kongxi mengenai perasaannya setelah taktanya sebagai peringkat 1 direbut paksa oleh Jingming. Kongxi menanggapi dengan sangat tenang dan dewasa, merasa bahwa Jingming memang memiliki kemampuan yang sangat hebat dan layak berada di posisi tersebut. Seorang wanita berambut coklat kemudian menghampiri mereka dan memuji mentalitas baja yang dimiliki oleh Kongxi. Wanita tersebut diperkenalkan sebagai salah satu anggota kunci dari tim elit Shen Dongling yang sangat disegani. Tiba-tiba pria berambut biru menunjuk ke arah pintu masuk dan berseru bahwa orang yang mereka bicarakan telah tiba di lokasi. Su Jingming pun melangkah masuk ke dalam ruangan bimbingan dan menyapa para seniornya dengan sikap yang sangat ramah. Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa kembali di bab selanjutnya.